Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan mari menyimak video berikut ini terlebih dahulu sebelum memberikan tanggapan dan Tuhan Yesus memberkati. Di dalam Al-Quran dikatakan, apabila engkau mendengar, engkau mendengarkan, yakhuduna fi dinillah, menjelek-jelekan agama Tuhan, fa'arid anhum, berpaling balik badanlah kamu, tinggalkan mereka sampai mereka berbicara urusan yang lain. Berarti bukan lapor ke Bareskrim, tinggal pergi aja. Kata Al-Quran suruh tinggal pergi, bukan dilaporkan Bareskrim. Jadi tidak perlu sebenarnya ya ada kece dan lain-lain itu yang menjelek-jelekan Nabi segala. Enggak laku kok. Cukup ditinggalkan saja. Al-Quran bilang begitu kok. Fa'arid anu hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Tolong dicatat tuh. Fa'arid anhum, balik badan, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara urusan yang lain. Kan banyak juga tuh YouTuber itu yang menjelekkan Islam, ada Pauza. Ya tapi Al-Qurannya begitu kok. Masa saya ikut YouTuber? Ya ikut Al-Quran dong. Nggak, maksudnya banyak orang yang menjelek-jelekan Islam begitu, Iya. itu kunci jawabannya di Al-Quran hanya ditinggalkan. Gitu Iya, ya? tinggal aja biarkan. Nggak usah dituntut-tuntut begitu Nggak usah ya. Apalagi biarkan. demo-demo gitu. Iya, nggak usah. Tinggalkan saja sampai Ya membahas. tinggalkan aja. Membahas lain. Itu kalau yang menjelekkan Islam. Tapi kalau sebagai pendakwah, apakah kita bisa menyalahkan agama, bukan menjelekkan, menyalahkan agama lain? Ya, Misalnya, tapi kita membela Islam juga bukan dengan perkataan, dengan perbuatan dong. Bukan dengan perkataan. Semua orang nggak bisa kalau dengan membela dengan perkataan. Yang susah kan membela dengan perbuatan. Itu yang jadi persoalan. Sekarang Anda membela Islam. Di mana Anda membela anak yatim sebelah rumah sampai nggak sekolah, kau biarkan saja, itu membela Islam. Itu persoalannya. Itu janda. Kau biarkan saja, membela Islam. Hanya karena tidak sholat, malah tidak kau bantu gitu. Saya tidak mengerti seperti apa. Hanya gara-gara nggak sholat, tidak orang itu tidak dibantu gitu. Ini kan jadi persoalan macam ini. Masa ada orang non Muslim bilang Assalamualaikum nggak boleh dijawab? Di kitab kuningnya ada kok begitu. Etis nggak? Ada orang Assalamualaikum dibiarin aja, kita buang muka. Assalamualaikum, oke, buang muka. di kitab kuning gimana jawab? Ada. Mengatakan Apabila ada orang non Muslim mengucapkan Assalamualaikum, maka tidak boleh dijawab. Kalaupun dijawab, jawabannya alaikasam. Alaikasam itu mampus buat kamu. Apa seperti itu ajaran Islam? Itu kan kitab kuning, karangan manusia, penuh dengan kesombongan. Ini kitab-kitab kesombongan ini dikarang pada zaman kejayaan Islam. Dan pada umumnya negara-negara yang sedang ngetop itu kan sombong-sombong. Seperti Donald Trump kan Amerika US first. jadi kesimpulan apapun hukumnya, apapun itu ya dikembalikan ke logika dan pikiran kita ya, Bu, Iya ya. dong, kalau saya ngapain lo kasih otak sama kita, mau dianggurin aja tuh, nggak dipakai kita. Orang begini, jadi orang tuh malas berpikir ya. Ketika orang Islam saya nanya, milih kita bikin negara sekuler apa negara agama? Mereka bilang negara agama. Tapi ketika kata orang, lu mau tinggal di mana? Mau tinggal di negara sekuler? Enak kata negara sekuler. Aneh kan? Ya iya, semacam itu. Jadi ya itulah persoalannya. Jadi sampai orang yang non Muslim salam aja menghormati. Pada dalam Al-Qurannya wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha bi mithliha. Kalau ada orang mengucapkan salam, kita hormati lebih dari itu atau minimal samalah. Ini nggak boleh. Di kitab kuningnya begitu. Padahal di Al-Qurannya tidak menyebut yang mengucapkan salam Muslim atau tidak. Nggak ada urusan. Dan sekarang yang lucu, ada orang non Muslim kelaparan dikasih makan pahala nggak ada pahalanya, malah dosa. Ya. Manusia kelaparan bilangnya dosa. Aceh kena tsunami yang bantu orang Amerika juga kok. Gimana sih? Orang Israel mereka kan orang Muslim. Jadi kalau ada negara non Muslim yang kena bencana, jadi kau biarkan yang nggak usah kamu bantu. Jadi alasan kemanusiaan pastinya ya, Iya, Bu, ya. iya dong. Kan lucu jadinya. Nggak malu gitu. Aceh dibantu kok.
Australia juga bantu, Jepang juga bantu Muslim semuanya. Masa ada negara yang non Muslim karena tsunami kita tidak boleh membantu karena nggak ada pahalanya. Akhirnya saya tanya, nah kalau yang kelaparan, anjing kelaparan, saya kasih makan ada pahalanya nggak? Allah itu mah ada. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah dapat ilmu baru. Ternyata ada binatang lebih mulia dari manusia. Ya tidak logis dong macam itu tuh. Baik, saudara-saudari, demikian cuplikan videonya sebagaimana sudah kita dengarkan secara bersama-sama satu penjelasan dari Pak Kiai Haji Buya Syakur. Dan karena itu pada kesempatan ini saya mengajak kita semua mari melihat di dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-15 yang berbicara mengenai bagaimana orang Kristen memberikan respon ataupun tanggapan terhadap orang-orang yang berbicara mengenai iman kita. Dikatakan bahwa tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ini menjadi landasan yang paling utama sebelum orang Kristen memberikan respon ataupun tanggapan kepada orang-orang yang berbicara mengenai iman kita. Lalu dilanjutkan bahwa, dan siap sedialah pada segala waktu. Jadi tidak memilih-milih waktu ya saudara-saudari semuanya ya. Alkitab memakai satu ungkapan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, juga tidak kepada sekelompok orang saja, tetapi kepada tiap-tiap orang. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Lalu lebih lanjut dikatakan bahwa tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Luar biasa. Jadi saudara-saudara sekalian, sahabat semuanya, ini luar biasa penjelasan Alkitab yang memberikan sebuah dasar, sebuah landasan berpikir ataupun landasan bersikap terhadap orang-orang yang berbicara mengenai iman kita, bukan melaporkan kepada pihak aparat yang dikatakan di sini ya. Justru di sini dikatakan harus bisa menjelaskan, harus bisa menguraikan, dan ini semua dilakukan dalam konteks, dalam rangka, dalam sikap hormat dan lemah lembut. Inilah luar biasanya Alkitab kita orang Kristen. Jadi tidak mengherankan bila orang Kristen itu ya ketika ada orang yang kemudian diduga melakukan tindakan penistaan agama, tidak semata-mata kemudian langsung membuat laporan kepada pihak aparat, oh ini si A, si B menista agama Kristen dan segala macamnya. Umumnya dan sejauh ini yang kerap kali dilakukan oleh orang Kristen ketika mendengar ada orang yang menistakan agama Kristen, ketika mendengar ataupun melihat ada orang yang serampangan terhadap iman kita orang Kristen, yang kerap kali ataupun sering sekali dilakukan adalah berdiri di garda terdepan, hadir di ruang publik, memberikan penjelasan dan uraian yang masuk akal berdasarkan fakta-fakta yang sudah teruji kredibilitasnya untuk menjelaskan bahwa iman kami tidak seperti yang dikatakan oleh oknum-oknum tersebut. Dan biasanya yang seringkali ditanggapi oleh para hamba Tuhan itu adalah mu'alaf-mu'alaf yang hobi banget berbicara mengenai iman kita orang Kristen. Jadi tidak mengherankan kenapa orang Kristen ketika melihat imannya dibahas secara serampangan, orang Kristen tidak langsung membuat laporan kepada pihak aparat, oleh karena pernyataan Alkitab langkahnya bukan itu. Alkitab tidak menyuruh, tidak menyarankan untuk melaporkan kepada pihak aparat, tetapi harus lebih dulu memberikan penjelasan, memberikan uraian, tanggapan, ataupun respon atas ujaran-ujaran ataupun ungkapan-ungkapan yang tidak sesuai dengan ajaran iman Kristen itu. Seperti beberapa waktu yang lalu, ada ucapan dari Abdul Somad yang berbicara mengenai jin kafir, lalu kemudian ada juga ucapan dari Yahya Waloni, ada juga ucapan dari Kainama dan beberapa mu'alaf lainnya seperti Agustan. Itu kan orang-orang yang hobi banget berbicara ya terkait dengan iman kita orang Kristen, dan apa yang kemudian dilakukan oleh orang Kristen, tentu saja mereka hadir di ruang publik dan memberikan penjelasan. Memang ada juga yang pada akhirnya dilaporkan kepada pihak aparat, tetapi yang paling penting dulu, langkah pertama, ajaran Alkitab adalah bukan melaporkan, tetapi harus bisa memberikan penjelasan. Nah, karena memang sudah dikasih penjelasan dan kemudian sepertinya itu tidak diindahkan, bahkan kemudian secara terus-menerus seperti yang dilakukan oleh Kainama, ya, beliau si Kainama ini sudah dilaporkan saudara-saudari beberapa waktu yang lalu ya oleh satu lembaga ya, kalau tidak salah namanya adalah Galarua, dan kelanjutannya seperti apa itu juga masih dinantikan ya. Yang penting katanya sudah dilaporkan, dan saya pikir itu juga sesuatu yang sangat bagus oleh karena sudah melakukan langkah-langkah ya pendekatan ataupun kemudian penjelasan mengenai ucapan-ucapan Kainama, tetapi karena dia memang tidak berhenti ya sebagai warga negara,
tentu punya hak juga untuk membawa ranah ini ya, untuk membawa hal ini ke ranah hukum, supaya biarlah pada akhirnya aparat hukum yang akan bertindak, yang akan memproses. Nah, saudara-saudari sekalian, selain daripada itu, beberapa waktu yang lalu memang satu hal yang pernah viral ya mengenai ucapan dari MKC yang dianggap melakukan tindakan penistaan agama terhadap agama Islam, itu juga diproses hukum, itu ramai sekali pembahasannya, dan lebih lagi beberapa hari belakangan justru yang sedang hangat-hangat diperbincangkan mengenai penistaan agama ini adalah kasus dari Lina Mukherjee ya. Beberapa waktu yang lalu kan dia itu membuat sebuah konten dan kemudian ada katanya dia mengucap bismillah sebelum mengonsumsi daging babi ataupun kulit babi itu ya. Makanya dalam salah satu pemberitaan dikabarkan bahwa kronologi Lina Mukherjee divonis 2 tahun penjara karena ucap bismillah kala makan babi. Ya, itu sempat ramai sekali ya beberapa bulan belakangan, saudara-saudari ya, dan beberapa hari belakangan kembali ramai lagi karena sudah ada vonis ya. Vonis penjara Lina Mukherjee soal konten makan babi pakai baca bismillah disorot media internasional. Nah, memang ini juga ramai ya. Bahkan seorang pegiat media sosial saya lihat itu bernama Ade Armando, dia juga ikut berkomentar ya dan mempertanyakan terkait dengan vonis terhadap Lina Mukherjee yang mencapai angka 2 tahun penjara. Memang itu bukan satu vonis yang ringan, saudara-saudari ya, itu tentu cukup lama ya. Wah, itu 2 tahun itu cukup lama, saudara-saudari ya. Apakah itu dikurangi dengan masa tahanan yang selama ini atau bagaimana, saya kurang tahu, tetapi dalam pemberitaan dikabarkan Lina Mukherjee divonisnya 2 tahun ya. Media asing soroti ya, ini mengenai kasus dari TikToker Lina Mukherjee soal penistaan agama ya. Konten kreator Lina Mukherjee divonis 2 tahun penjara dan bayar denda 250 JT ya. Ini besar juga, saudara-saudari ya. Tetapi itulah, kalau kita bicara mengenai hal penistaan agama di bangsa kita di Indonesia, memang untuk beberapa pihak ya, hal agama itu cukup sangat-sangat sensitif ya. Jadi memang mesti bijak-bijaklah kita di Indonesia ini kalau berbicara mengenai agama. Ya, tetapi menariknya ada juga orang-orang yang sepertinya sudah bukan bijak lagi ya, bahkan sudah sesuka hatinya berbicara mengenai iman Kristen, tetapi sejauh ini memang orang-orang itu ya nampak santai-santai, bergembira ria, seolah-olah tidak tersentuh ya. Seperti kayak nama yang sudah dilaporkan, tapi sampai saat ini belum ada kabarnya apakah masih dalam proses atau bagaimana, tapi itulah kenyataannya ya, saudara-saudari semuanya. Karena itu sebenarnya lebih baik ya dan lebih bagus bila kita ini lebih serius dalam hal mendalami iman masing-masing, bukan berbicara mengenai iman ataupun agama orang lain. Karena biar bagaimanapun saudara-saudari ya, untuk apa juga bicara-bicara mengenai agama orang lain? Loh, bukannya agamaku. Jadi mari hidup masing-masing menurut ajaran agama sendiri-sendiri, dan terus kita merawat Bhinneka Tunggal Ika dan keberagaman yang ada di bangsa kita ini.